Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku kelas 11 TKJ 3 yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Adapun submateri pada pertemuan kali ini yaitu tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Adapun kompetensi dasar KD 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. KD 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. 2. Menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. 3. Menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. 4. Menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. 5. Menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. 6. Mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani sesuai syariat Islam. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya. Hukum merawat jenazah adalah fardhu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Memandikan jenazah. Ada beberapa hal sebelum memandikan jenazah yang perlu diperhatikan. Pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. 2. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. 3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. 4. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium mayat. Adapun syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Pertama, jenazah itu orang Islam. 2. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. 3. Bukan mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Syarat orang yang memandikan. Pertama, muslim, berakal dan balik. 2. Berniat memandikan jenazah. 3. Kepribadiannya jujur dan soleh. 4. Terpercaya, amanah,
dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. 5. Jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Adapun tata cara memandikan jenazah, pertama, jenazah dimandikan di tempat tertutup. 2. Jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti dipan, meja, dan lain-lain. 3. Jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar aurat tidak terlihat. 4. Niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan hitungannya ganjil dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. 5. Bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sampo dan sabun. 6. Keluarkan kotoran yang ada di dalam perut dengan cara menekan di bagian bawah perut sambil diangkat sedikit bagian kepala dan badannya. 7. Bersihkan gigi lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, kaki, serta rambutnya. 8. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. 9. Bilaslah dan siram tubuh jenazah dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Hadis Rasulullah SAW tentang memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuh faqala igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faragtunna fa'adhinnani falamma faragna adhannahu fa'atana hiqwah faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni izrahu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wawangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Mengkafani jenazah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkafani jenazah. Pertama, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. 2. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ketentuan mengkafani jenazah. Pertama, batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. 2. Batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah terdiri dari 5 lapis, terdiri 3 lapis kain kafan, ditambah kerudung dan baju kerudung. Tata cara mengkafani jenazah.
1. Siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jumlahnya disunahkan ganjil. 2. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. 3. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. 4. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kafas. 5. Bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. 6. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar, dari lembar paling atas dimulai dari bagian kiri. 7. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. 8. Simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwab yamaniyatin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamatun, rawahul Bukhari. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku, selesailah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Jangan lupa, silahkan tugas dari LKPD bisa kalian upload di Google Classroom. Mari kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.